kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oh Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
selamanya. Ku berbahagia. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Luar biasa ya, saya percaya kita semua diberikan anugerah dan kasih karunia Tuhan ya. Katakan kanan kiri kita, kamu luar biasa, coba ya. Hari ini kita mau beribadah yang kedua, ibadah siang ya.
Ada satu firman di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, luar biasa. Ketika kita memuji-muji Tuhan pada siang hari ini, belenggu apapun yang saudara sedang alami, baik itu belenggu dosa, belenggu di dalam keuangan, hubungan, sakit penyakit, belenggu apapun, kita mau praktekkan pada siang hari ini. Amin. Kita mau puji-puji Tuhan kita, Yesus yang luar biasa kita, sehingga setiap sendi-sendi kehidupan kita yang terbelenggu kita dibebaskan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Yesus buat siang hari ini. Kami percaya dengan iman-Mu. Kami percaya oleh kuasa-Mu dinyatakan ketika kami menyembah, memuji-muji Engkau Tuhan. Setiap belenggu apapun dipatahkan siang hari ini. Kami percaya Tuhan. Kami mau memuji. Kami siapkan hati kami untuk terus memuji dan memuji di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersukacita siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh siap kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan Dia adalah Allah yang baik bagi setiap hidup kita. Mari masuki gerbangnya dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Amin. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, jala sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari nyanyikan pujian bagi Yesus kita, amin. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Nyatakan kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik,
Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Mari kuduskan nama Yesus di tempat ini. Amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi menyembah Engkau Tuhan. Mari berikan pujian terbaik bagi Tuhan kita. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Kami menyembah. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Bagi Dia yang Amin. yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya.
pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi menyembah Tuhan. Dan kami mau sujud di hadapan-Mu. Sebab kami tahu selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain.
Ibu Saudara, dimanapun engkau berada siang hari ini, bolehkah hari ini kita meng-cross check hati kita? Siapakah Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Kalau boleh ada satu kata yang menggambarkan Tuhan dalam setiap hidup kita, bolehkah hari ini kita ucapkan di dalam hati kita? Siapa Yesus di dalam hidup kita? Karena saya percaya pengenalan yang benar akan Allah membuat respon kita berbeda ketika kita menyembah Tuhan. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita akan percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan akan selalu ada bagi setiap kita. Hari ini di dalam Mazmur 62 ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Hari ini saya percaya Dia adalah keselamatan kita, Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah kota benteng, Dia adalah perisai, Dia adalah kemenangan bagi setiap kita. Mari hari ini nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Allah. Bersyukur Tuhan, dan kami percaya selain Engkau gak ada yang kami ingini Tuhan di bumi ini. Dan
Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang hari ini ada bersama-sama kami. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang memegang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih buat pelayanannya tim profetik kita ya, sungguh luar biasa. Kami sangat diberkati lewat pujian dan penyembahan tentunya ya. Oke, baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita dengarkan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Kami juga menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, baik itu onsite maupun online. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menyempatkan waktu sebentar ya, setelah ibadah nanti ada di counter welcomer di depan ya, untuk kita bisa saling mengenal ya. Kita bisa berkenalan, juga mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang seputar gereja kita tentunya ya. Selanjutnya untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah atau online dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening atau scan QR mobile Bank BCA yang tertera ada di layar. Untuk saudara yang di tempat ini bisa memasukkan di dalam amplop persembahan dan bisa nanti setelah ibadah selesai bisa dimasukkan ke dalam kotak ya, kotak yang tersedia di depan. Ada hal yang luar biasa ya. Akhir bulan lalu telah diadakan perdana ibadah senior. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita ya. Yang sangat disambut antusias oleh opa-oma kita tentunya ya. Ada opa-oma di tempat ini, boleh lambai-lambaikan tangan. Wow, luar biasa ya, penuh sukacita ya. Jadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober akan diadakan pukul 3 sore di ruang Sion. Mari kita ajak opa-oma ya, teman-teman ya di Komsel opa-oma juga ajak untuk bergabung ya. Sehingga bisa berfellowship bersama-sama tentunya ya. 1, 2, 3. Wow, luar biasa ya. Masih hidup pria-pria di sini ya. Nah, ini untuk khusus pria ya. Yang ibu-ibu bukannya suruh minggir, tapi mendorong bapak-bapaknya untuk ikuti ya. Hari Senin ada yang namanya kopi manis ya. Yaitu pada tanggal 31 Oktober ya. Jam 19.30 di lounge HOG lantai 2. Ya, mari kita sama-sama kegerakan pria ini kita dukung bersama-sama ya. Untuk pria-pria kita bisa saling membangun, saling menguatkan ya. Dengan perkumpulan pria ini kita bisa menjadi pria-pria yang sejati tentunya ya. Terus untuk masuk ke awal bulan November nanti, Abal of Palem akan mengadakan kembali SBP. Apa itu SBP? Yaitu sepakat bersama pekerja. Pada hari Selasa 1 November pukul 7 malam di ruang Sion. Bapak Ibu wajib ya, hukumnya wajib bukan sunnah nih ya. Untuk mendaftarkan diri di Google Form yang sudah disebarkan untuk dikonfirmasi kehadirannya. Maksimal ditunggu sampai Minggu 30 Oktober. Sekali lagi ada note yaitu bahwa ini khusus pekerja ya. Nanti akan dibagikan linknya lewat para tim GA dan tim GS tentunya ya. Mari kita saksikan video klip berikut ini. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau menginformasikan perkembangan dari renovasi gedung kita. Seperti Bapak Ibu lihat di belakang saya, LED sudah selesai terpasang dan saat ini para tukang sedang ingin menyelesaikan dan pemasangan vinil yang di bagian panggung, dan dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan pemasangan vinil di lantai ini setelah melakukan leveling pada lantai ini untuk pemerataan lantai. Dan kita harapkan dalam minggu ini seluruh vinil ini selesai terpasang. Rencana berikutnya adalah kita akan segera memasang sound system. Seperti Bapak Ibu lihat bahwa semua peralatan lemari sudah tersedia dan tinggal dipasang. Demikian juga dengan meja audio juga siap untuk dipasang. Setelah selesai pemasangan vinil di tempat ini, meja itu akan segera diinstal. Demikian juga dengan
lantai dan juga pintu keluar di bagian belakang. Itu pun sudah kita selesaikan pemasangannya dan sudah dirapikan. Demikian juga dengan dinding koridor di bagian belakang sudah dilakukan pengecatan ulang dan saat ini pun sudah rapi. Ya, saat ini saya sedang berada di kantor sekretariat yang baru. Jadi puji Tuhan mulai tanggal 20 Oktober hari ini kita sudah menempati kantor yang baru. Adapun kantor ruang yang lama akan direnovasi. Kantor ini ada 2, di bagian depan dan juga di bagian belakang. Saat ini saya sedang berada di Auditorium Sion, tempat ruang ibadah kita. Seperti Bapak Ibu lihat di belakang saya di samping kiri kanan saya telah dilakukan penggantian kain dan kita melihat ini adalah kain-kain yang baru yang sudah terpasang. Demikian juga dengan bagian plafon di atas. Hari ini juga dilakukan pengecatan ulang dan saat ini sudah terlihat lebih rapi. Saat ini tukang sedang memasang karpet untuk mengatasi kebocoran yang sering kali terjadi di atas panggung. Dan mereka sedang berusaha untuk menyelesaikan pemasangan talang tambahan ini dan kita harapkan segera teratasi. Nanti setelah mereka selesai memasang, kita juga akan segera memasang layar LED yang baru. Dan Bapak Ibu Saudaraku, mari kita doakan supaya sebelum Natal tahun ini semua ruangan yang direnovasi sudah selesai dikerjakan dan kita dapat gunakan dengan maksimal. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau mengambil bagian mendukung proses renovasi ini, Bapak Ibu dapat melakukan donasi dengan melakukan transfer ke Bank BCA atau Bank BNI dengan nomor rekening yang tertera di layar yang Bapak Ibu dapat lihat, atau dapat memberikan dengan uang tunai dan memasukkan ke dalam amplop dan menuliskan di dalam amplop ini untuk renovasi gedung. Mari Bapak Ibu kita terus dukung dalam doa. Saya percaya sebelum Natal atau akhir tahun ini semua proses sudah terselesaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wow, luar biasa ya. Saya juga main karet kembali teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk terus dukung ya pembangunan gereja kita ini dalam doa maupun dalam dana juga ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gun, kalau yang terbeban untuk memberikan dana bisa langsung mentransfer nomor rekening yang tertera. Dan juga kalau apabila ada yang cash bisa langsung dimasukkan ke amplop persembahan dan ditulis keterangannya untuk pembangunan ya. Oke, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak yang luar biasa. Ya, beliau memiliki seorang istri ya dan juga 4 orang anak ya. Saya tadi di belakang sempat nanya nama-namanya ya di profil, tapi saya sulit untuk menyebutkannya ya. Namanya unik-unik ya, luar biasa ya. Nanti biar bapaknya aja sendirilah yang menjelaskan dan menyebutkan. Takut salah saya ya. Dan juga beliau sungguh luar biasa. Beliau adalah penatua Abal of the Best. Dan luar biasa lagi beliau ada Vice President Director PT Bank BTPN. Wow, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut Bapak Darmadi Sutanto. Terima kasih Pak Budi. Maaf kalau nama anak saya rada susah disebut. Tapi itu separuh hasil doa, separuh bapaknya pengennya ya. Ya, kadang-kadang pengen rada tampil beda Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara semua tadi melihat video saya, terus terang tadi dibawa juga sama Pak Kuba dan Ibu Aling ya, Alim ya, Pak Aling melihat semua pelayanan di sini. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara semua harus bersyukur ya dengan yang di sini. Kenapa saya berkata demikian? Karena kami itu di BES ada di ruko ya. Kami ingin membangun tentu saja terutama anak-anak muda itu nggak ada susah dibangun gitu ya, karena di mana-mana tiang gitu loh, di mana-mana tiang.
Nah sementara saya sampai pernah bilang salah satu pemimpin, bisa nggak didoain ini tiangnya hilang gitu ya. Tapi nggak hilang-hilang gitu ya. Nah jadi mungkin kami punya uang tapi kami tidak punya kesempatan membangun gereja. Jadi di sini kita punya kesempatan membangun gereja Tuhan. Dan saya percaya kita semua atau para jemaat di sini tentu saja bersama-sama akan bisa memberikan. Ini nggak ada pesan sponsor ya, nggak ada sama sekali. Tapi saya tergerak menyampaikan ini karena itu salah satu yang akan menjadi taburan terbaik. Dan jangan takut dengan kondisi ekonomi. Jangan karena kondisi ekonomi tahun depan rada gelap, wah nggak berani memberi. Justru ini waktu terbaik memberi kepada Tuhan. Yaitu ketika memberi dengan rasa deg-degan luar biasa. Itu adalah waktu terbaik ya. Karena dengan demikian Tuhan tahu bahwa kita memberi karena kita mengasihi gereja Tuhan. Kita mengasihi pelayanan di sini dan kita mengasihi Tuhan. Dan kita tidak pernah takut dengan pemeliharaan Tuhan. Pasti dipelihara ya. Saya mendapati satu hal yang paling mudah di dalam kehidupan orang percaya sebetulnya masalah dana gitu ya. Tetapi itu juga yang paling menakutkan ternyata gitu ya. Kalau sudah dana, kalau doa sih semua orang akan memberikan doanya dengan luar biasa ya. Daya juga mungkin itu daya, tapi kalau sudah uang ini hitung nih kalkulasi ini, apalagi laki-laki ya. Termasuk saya. Dan oleh sebab itu selalu menjadi bagian ukuran saya juga di dalam hal iman saya. Apakah saya sudah menjadi orang yang berubah atau belum dalam soal memberi. Karena saya mendapati seperti ini ya, tes terakhir kita sebagai orang percaya. Tes terakhir, mau tes ya orang rohani Pak Darmadi ini rohani benar atau cuma tukang khotbah. Ya, hebat kayaknya pernah tua melayani di sana sini, kayaknya hebat. Tes terakhir dilihat aja dalam urusan uang. Ya, kalau sudah urusan uang itu menang seorang, itu saya pikir itu sudah puncak rohani dari apalagi laki-laki ya. Kalau perempuan rada enggak terlalu karena perempuan itu cuma hobinya spend saja yang mikirin istrinya, suaminya ya. Jadi yang punya iman soal uang itu biasanya suaminya yang berat gitu ya. Kalau istri mah beriman terus ya seperti istri saya, beriman terus pokoknya spend terus karena yang bayar suaminya. Nah, jadi uji, karena firman Tuhan juga udah berkata di akhir zaman cinta uang. Jadi uji, dan Tuhan membandingkan hanya dengan uang atau mamon mengenai penundukan diri. Menjadi hamba siapa kamu? Hamba uang atau hamba Tuhan? Nah ketika memberi disitulah kita baru tahu kita hamba siapa. Ya. Dan setia dengan perkara kecil. Karena ketika tidak setia dengan perkara kecil, mustahil setia dengan perkara besar. Ya. Saya dulu menjadi anak muda yang luar biasa lah menurut saya ya, luar biasa karena setiap lagi SMP, SMA itu kalau ada tantangan begitu soal memberi gitu, aduh di dompet langsung kasih semua sampai mahasiswa ya, sampai kuliah kasih semua karena sedikit yang di dompet. Ya, karena sedikit, hebat kan seluruh dompet dikasih gitu ya, karena uang jajan tok sedikit. Nah mulai kita bekerja ya masih oke karena gajinya masih sedikit ya. Masih oke gitu. Kan karena kita menabur, kita diberkati kan? Berkali lipatnya. Ketika sudah mulai lumayan angkanya, itu tergerak sama Tuhan. Kayaknya salah deh Tuhan gitu ya. Ya saya mau konfirmasi sama istri saya dulu. Problem saya cuma satu, istri saya imannya besar tadi. Benar kamu segitu. Waduh saya mesti mikir lagi. Semakin saya diberkati Tuhan, semakin saya tahu saya semakin tidak lagi mengikuti kata roh Tuhan. Atau minimal. Doanya lebih kenceng, minimal konseling dulu, baru memberi. Ya, tapi itu saya tahu persis, Tuhan kok hatiku berubah ya. Makanya jangan berdoa kaya, malah murtad. Berdoa punya mental kaya dulu, nanti pada waktu kaya mentalnya nggak berubah ketika kita masih uangnya sedikit. Ya, jadi memberi, ya ini nggak ada pesan sponsor, tapi memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena itu adalah sebuah kehormatan dan kesempatan seperti tempat kami kesulitan. Karena banyak tiang mau dirubah seperti apa, banyak tiang. Saya paling mempunyai dream ya ibadah. Saya nyari tiang nggak ada di sini. Enak banget ini ibadah. Besar gitu ya, puji Tuhan luar biasa. Oke, topik saya hari ini bukan soal pembangunan gereja. Karena itu adalah pemimpin setempat. Tetapi soal integritas ya. Ini sebuah topik yang faktual dan mendarat, ya mendarat. Ini bukan topik mengenai hal-hal yang menurut saya
ya spiritual, rohani, tetapi kurang mendarat. Karena integritas, kalau memang Bapak, Ibu, Saudara sepakat dengan apa yang saya sampaikan, ya tinggal dilakukan. Karena ini adalah hal-hal yang menjadi penting di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Firman Tuhan berkata di Yesaya bahwa terang Tuhan akan terbit atasmu. Terang Tuhan akan terbit atasmu. Artinya terangnya Tuhan terbitnya melalui kita. Bukan terang Tuhan sendiri langsung ke banyak orang gitu. Dan terbit terang itu bukan berarti di tempat yang kalayak yang besar. Ya. Tetapi di dalam setiap komponen hidup kita, setiap hari itu bisa ada terang Tuhan yang kita beritakan kepada banyak orang. Ya. Jadi kita tidak sedang berbicara, waduh menerangi kayaknya satu kota gitu ya. Hal-hal yang sederhana setiap hari dalam hidup kita itu bisa membuat orang heran. Ya, kenapa di masa-masa seperti ini tapi engkau melakukan yang beda. Itu sebetulnya bedanya terang dengan gelapnya. Nah, hari ini kalau bicara integritas, apa definisi integritas? Ya, saya ambil aja di Google nih ya. Ini kira-kira seperti ini. Integritas adalah mempraktekkan kejujuran ya, dan menunjukkan ketaatan yang konsisten tanpa kompromi terhadap prinsip moral, etika, dan nilai-nilai. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan sehari-hari. Jadi integritas itu jauh lebih luas daripada jujur saja, gitu. Karena integritas itu kelihatan orang atau tidak kelihatan orang, kita melakukan sesuai moral, etika, dan nilai-nilai yang ada. Kita lakukan seperti itu. Ya, di kantor umpamanya saya ada prosedur-prosedur SOP dan lain sebagainya. Tanpa orang melihat, kami tetap harus melakukannya. Tanpa harus ada audit, tanpa harus ada orang yang mengawasi, kami harus melakukannya. Kami harus menjadi orang yang melakukan yang terbaik untuk perusahaan apapun. Bahkan di luar prosedur, ya kadang-kadang prosedur apapun bisa diakalin ya. Tetapi kita harus punya prinsip tidak mengakali prosedur, karena ujung-ujungnya prosedur adalah untuk membuat prosesnya baik, nasabah yang masuk baik, semuanya baik. Nah ini adalah moral, etika, nilai-nilai. Jadi luas sekali di dalam integritas ini, tidak hanya soal kejujuran. Ya. Nah sebagai orang percaya, apa nilai moral dan etika itu? Buat saya cuma satu di dalam hidup saya, firman Tuhan. Alkitab adalah satu-satunya pegangan moral, nilai, dan etika. Ya, di situ ada segala sesuatu perintah-perintah Tuhan dan saya percaya itu mencakup semua hal yang kalau kita terapkan, kita akan mengalami yang disebut terang itu. Tidak ada satupun di dalam firman Tuhan akan mudah dipatahkan oleh orang dunia. Kalau kita melakukan firman Tuhan, tidak ada seperti kasih itu ya, buah-buah roh itu, tidak ada yang bisa mengatakan ini keliru, even orang dunia. Itu hebatnya firman Tuhan. Ya, kita jujur disuruh di dalam firman Tuhan, kita tunduk sama otoritas di dalam firman Tuhan, tidak ada yang melawan itu. Tidak akan ada nilai di dunia yang berkata jangan tunduk kepada otoritas. Itu pasti nilai orang jahat yang akan menjadi problem. Nah jadi Alkitab itu sudah sempurna untuk menjadikan rujukan kita mengenai nilai, mengenai etika, mengenai prinsip-prinsip moral. Ya. Kenapa itu disebut moral, etika, atau nilai-nilai? Karena kadang-kadang di dalam firman Tuhan, bahkan di dalam kehidupan kita itu tidak tertulis. Firman Tuhan tidak menulis satu-satu soal perilaku kita. Itu yang terjadi di hukum Taurat. Hukum Taurat mencoba menulis satu-satu perilaku kita. Ketika ditulis, kita tidak sanggup melakukannya. Karena itu banyak sekali dan approach dari hukum Taurat itu negatif ya. Jangan mencuri, jangan. Ya. Di dalam firman Tuhan Paulus berkata bahwa hukum Taurat itu untuk orang yang berdosa. Supaya dia tahu bahwa dia berdosa. Jangan membunuh. Kalau tidak ada tulisan itu, orang tidak tahu kalau membunuh itu berdosa. Tetapi buat orang percaya, bukan itu lagi. Ya, kita hidup dengan kasih karunia. Kita tidak membunuh bukan karena ada aturan. Tapi karena kita tahu prinsip dari kasih itu, sehingga buru-buru membunuh. Tapi musuh pun kita harus kasih, harus kita korbankan hidup kita kepada mereka. Nah ini yang membedakan orang yang pakai hukum aturan-aturan atau orang yang pakai prinsipnya. Jadi jangan pernah begini, banyak kan anak-anak muda suka tanya ke saya, merokok itu tidak ada di Alkitab Pak. Berarti merokok itu oke-oke saja. Jawaban saya, tanya kepada Roh Kudus dalam hatimu. Kamu tahu prinsip firman Tuhan enggak? Kamu kenal Allah atau tidak? Kalau kamu mengenali Allah, kamu tahu mana yang
yang tidak sesuai kehendak Allah, mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangan berdebat dengan ada atau tidak. Inilah integritas. Integritas tidak semua di Alkitab tertulis, tapi kita tahu moral, etika, dan nilai-nilai di dalamnya. Ya, nah, jadi jangan memainkan ayat untuk menguntungkan kita. Wah, itu Tuhan tahu. Ayat jangan dipakai untuk menguntungkan kita. Ayat dipakai sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini yang disebut integritas di dalam orang Kristen itu adalah Alkitab tentunya. Ya, di sini ada yang nggak setuju? Perlu SPK lagi kalau nggak setuju. Karena kita cuma punya Alkitab, kita nggak punya referring ke hal yang lain ya. Nah, yang berikutnya di dalam hidup saya, kalau bicara integritas ini memang saya coba praktekkan dari sudah cukup lama ya, saat praktekkan di dalam pekerjaan, kemudian juga dalam keluarga dan juga di dalam akhirnya pelayanan. Terus terang saya lebih awalnya dari pekerjaan. Kemudian saya belajar juga di dalam keluarga dan akhirnya di dalam gereja juga. Saya menyadari yang pertama ini prinsip benar-benar dalam apa yang saya lakukan itu adalah menyadari bahwa Allah itu adalah kebenaran. Nah, saya tekankan kata kebenaran ya, dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Jadi Allah itu menyebut dirinya adalah yang benar. Bukan yang baik, bukan yang hebat, bukan yang berkuasa. Tetapi yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar itu, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Jadi Allah adalah kebenaran. Oleh sebab itu kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Ya. Makanya di sini dikatakan di dalam kekristenan dikatakan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Karena hanya kebenaran yang ada di dalam Kristus. Ya. Jadi tidak ada di tempat yang lain. Kalau kita percaya Alkitab itu adalah sumber etika, sumber moral, sumber lain-lain dan juga sumber nilai-nilai dan juga sumber segala kebenaran yang ada di dalamnya. Jadi itu yang pertama, bahwa menyadari Allah adalah kebenaran loh. Ya, Allah bukan sekedar orang yang kita junjung tinggi, kita sembah dan lain sebagainya. Allah tidak pernah mengatakan bahwa persembahan dan persembahan tidak aku kehendaki. Yang dikehendaki adalah apa yang kita harus lakukan, apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan untuk mengasihi Allah dikatakan kita harus melakukan perintah, melakukan, bukan nyanyi-nyanyi, menyembah, nangis di depan mimbar seperti ini. Jadi Allah sangat-sangat action oriented God, gitu ya. Allah tidak terpesona dengan penyembahan kita kalau kita akhirnya tidak melakukan kehendaknya. Jadi inilah kebenaran. Jadi Allah itu merupakan sosok, prinsip, value, nilai-nilai yang hidup di dalam Kristus sehingga kita harus berjalan seperti Kristus berjalan. Itulah hidup kita, Kristus berjalan. Ini yang pertama yang saya tangkap. Yang kedua, prinsip integritas ya saya sebut menyadari kebenaran ada di dalam firman. Setelah saya tahu Allah benar, patokan saya apa? Nah, di dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini ditulis oleh Yohanes, anak muridnya yang dikasihi, yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia melihat kehidupan Tuhan Yesus. Firman itu benar-benar jadi manusia. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia tuh punya integritas. Apa yang diomongin, apa yang di hati, apa yang dikatakan sama. Dan nilai-nilai yang disampaikan adalah nilai-nilai yang tidak bisa didinai. Yang bisa dikatakan bertolak belakang dengan nilai value saat itu. Yaitu nilai hukum Taurat dan nilai-nilai dunia. Nah jadi ini Yohanes menyadari bahwa kebenaran itu ada di dalam Kristus. Tapi Kristus itu adalah firman yang turun. Makanya kita harus yakin Alkitab tadi adalah satu-satunya kebenaran. Jangan pernah goyang. Buat Bapak Ibu yang suka goyang, lebih baik jangan banyak baca buku. Karena kalau banyak baca buku lain bisa saja goyang. Karena banyak prinsip-prinsip yang terkesan benar tetapi sebetulnya menyesatkan. Ya,
Pertama, kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Di luar Kristus tidak ada kebenaran. Jadi orang apapun ngomong, kalau dia nggak kenal Kristus dan percaya Kristus, dia tidak di dalam kebenaran. Kita harus yakin itu. Ya, karena firman berkata demikian. Firman berkata bahwa Kristus itu kebenaran. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kalau kita percaya Alkitab, orang ngomong apapun bagusnya di luar Kristus, itu bukan kebenaran. Karena kebenaran diawali dari kepercayaan kita kepada sang kebenaran itu, yaitu Kristus. Ya. Sehingga Yesus Kristus adalah firman, oleh sebab itu kebenaran hanya ada di dalam firman. Ya, itu prinsip integritas untuk kita menyadari hal itu dulu, sebelum kita bisa praktek integritas. Yang ketiga, prinsip integritas ketiga, menyadari bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Jadi orang Kristen no opsi. Nggak ada opsi. Wah, yang penting aku selamat. Habis itu, Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha pengampun. Jadi kadang-kadang kompromi is okay. Kadang-kadang aku berdosa, oke. Saya mau katakan ya, dalam banyak hal dalam hidup saya menyadari saya melakukan dosa. Bahkan itu kadang-kadang dalam sebuah pilihan yang memang saya pilih. Jadi ada orang yang belum mengerti firman bisa jatuh dalam dosa. Tetapi orang percaya banyak yang mengerti firman tapi sengaja melakukan karena tidak kuasa. Imannya gak sampai untuk memilih kebenaran daripada dosa. Gitu ya. Nah, firman Tuhan di dalam Yohanes 4:15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, di 1 Yohanes 5:3, sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kasih kepada Allah cuma satu, menuruti perintah. Perintahnya itu tapi tidak berat. Ya. Jadi dikatakan demikian, firman atau kebenaran adalah perintah Allah. Oleh sebab itu harus dilakukan sebagai wujud mengasihi Allah. Ini saya pegang habis-habisan. Saya ini orang yang yang hari ini di dalam soal firman ini rada saklek nih. Walaupun kadang-kadang ketika saklek banyak juga yang suka tersinggung, banyak juga yang enggak setuju. Banyak juga yang merasa offended gitu ya. Saya kadang-kadang merasakan itu. Tapi saya mengalami ujung-ujungnya akhirnya baik. Memang ketika kita melakukan kebenaran bisa terjadi konflik. Karena gak semua orang nangkep itu. Tetapi ketika kita konsisten melakukan, kasih itu terjadi di ujungnya. Ya. Karena kebenaran itu kasih sendiri. Buat saya, kenapa saya saklek? Karena saya mau mengasihi Allah habis-habisan. Saya mau menjadi orang yang mengasihi Allah. Saya mau berjalan seperti Yesus berjalan. Jadi saya suka ukur demikian nih. Kalau umpamanya di dalam gereja ya, pelayanan. Terutama dalam pelayanan kan semua kelihatan rohani ya. Rapat pemimpin-pemimpin rohani semua. Ya kan, kita dengan teman-teman komsel rohani semua gitu. Kadang-kadang saya punya hal yang berbeda. Saya suka mengukur diri, Tuhan ini ego saya atau ini kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berdebat, saya selalu akhiri dengan, yuk kita lihat firman-Nya. Kita lagi ngomongin masalah apa sih? Kita lihat firman-Nya. Kalau tidak ada hitam putih, yuk kita ini punya roh yang sama. Kita renungkan firman ini, maksudnya apa? Prinsip yang kita sedang debat ini maksudnya apa? Dan ketika kita merenungkan bersama-sama, biasanya akhirnya ketemu atau minimal mereka diem, saya memutuskan. Enaknya saya tuh saya jadi penatua kan, mutusin. Jadi saya suka begini, ini saya lakukan juga di kantor kadang-kadang ketika saya melakukan sesuatu yang menurut saya prinsipnya benar. Time will tell. Time will tell. Jadi kalau enggak ada keputusan ya saya sebagai pemimpin saya memutuskan. Kita ukur pada waktunya, apakah keputusan saya ini salah atau tidak. Kalau salah saya mau submit untuk dibetulkan. Tetapi kalau tidak salah ya kalian harus ikut. Dan bersyukur perasaan so far mungkin dari 100, mungkin 99% tidak ada masalah ketika keputusan itu dibuat. Karena ketika kita merefer kepada prinsip kebenaran. Orang bisa awalnya nggak suka, orang bisa awalnya nggak setuju, tetapi nanti hasilnya semua mendatangkan kebaikan. Nah jadi kita harus menyadari, kita harus hidup dalam seluruh kebenaran loh. Kita sudah sadar mau hidup dalam seluruh kebenaran saja, kita sering gagal, apalagi tidak punya prinsip itu. Ya. 3 prinsip ini membuat saya bisa memilih Tuhan secara lebih konsisten. Di dalam apapun keputusan yang mungkin terasa berisiko, terasa merugikan, terasa menakutkan. Kita bisa memilih Tuhan. Dan ketika kita mulai memilih
bertubi-tubi, sering dalam waktu berapa 10 tahun ini, tadi firman Tuhan tidak berat. Di sini masih ada yang jujur itu perlu perjuangan. Jujur itu perlu perjuangan ya. Ya, kalau suami pulang dari kantor terus istri nanya, tadi ngapain aja? Waduh, mulai berkreasi nih. Berkreasi ya. Terutama kalau istrinya yang sangat teliti kan. Dari jam 9 sampai jam 10 kamu ngapain? Waduh ya. Jam 10 sampai jam sini, enggak aku kesini. Itu menurut aku cuma 1 jam. Kamu kan 3 jam kemana? Mulai kita berkreasi. Ya. Kalau itu aja masih berat, jujur sama istri, saya kira kita bukan orang yang ada punya integritas di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa mengukur itu. Apakah kita punya rasa merdeka kepada istri untuk ngomong apa adanya, termasuk sebuah kesalahan. Ya, termasuk sebuah kesalahan. Ya. Dulu saya dan istri saya itu sama-sama orang percaya, jadi kita pakai ayat kalau bertengkar, ya kan? Ayatnya bertengkar, tunduk sama kasihi, bertengkar saja terus gitu kan. Nah buat saya juga nggak melakukan kesalahan. Bapak ibu saudara, gini-gini, jelek-jelek begini, orangnya baik. Saya itu suami yang menurut saya sudah terbaik lah buat istri saya. Hidup cuma kerja juga untuk bayarin istri, apa yang nggak baik, ya kan? Pergi cuma ke kantor, kalau weekend pergi sama Pak Edi Leo dulu diajak pelayanan, aman banget deh. Kalau dijamin itu udah aman saya. Tapi istri saya tetap tidak suka sama saya. Pernah saya mau pelayanan pria sejati Pak Budi. Saya pelayanan pria sejati dulu ya. Pria sejati ini. Jawaban istri saya apa? Gak usah pulang. Itu khotbah pria sejati yang saya ingat tidak ada urapan sama sekali. Saya ngomong kepada pria-pria tapi saya tahu saya bukan pria yang istri saya inginkan. Saya tapi waktu itu kesel. Kamu jadi istri gak menolong, gak mensupport. Aku ini melayani Tuhan. Aku ini melakukan Tuhan. Cek semua sekretarisku semua. Apakah Darmadi pernah ada gosip-gosip yang gak benar? Oh benar, saya silakan. Gak pernah kan? Ya memang gak pernah. Nah, kenapa kamu gitu? Ya gua gak suka sama lu aja. Saudara, capek kan? Saya merasa sudah punya integritas demikian, saya sudah melakukan tetapi nggak connect dengan istri saya. Istri saya orangnya diem ya diem akhirnya, diem menjauh. Saya sampai betul-betul bilang Tuhan aku nggak sanggup lagi. Ya, what will be will be. Saya pernah pergi ke Penatua, hampir pergi ke Penatua mau resign. Jadi dulu belum Penatua dulu, masih pijar zaman 2010 itu. Resign aja biar tahu nanti gue jadi berandalan baru mungkin kamu tahu gitu kan ya. Betul nggak? Kadang-kadang kan laki-laki begitu kan. Iya gue jadi berandalan baru kamu thank you dulu jadi pijar. Betul nggak? Suami sekarang sudah PKS pijar dikuyo-kuyo ya. Tahu nggak dikuyo-kuyo? Masih kurang terus perempuan. Sudah kudus, sudah kayak Yesus masih kurang terus. Udah kayak perampok baru takut Pak balik lagi PKS dong gitu. Baru tahu. Dulu saya feelingnya begitu. Tapi itu 100% bukan jalan keluar saya mau kasih tahu. Ya. Jangan berpikir begitu. Suami jengkel terus mau jadi berandalan, saya mau kasih tahu. Istri malah bablas angin ini sekalian. Iya, akan terjadi seperti itu. Akan terjadi perceraian, bubar dan lain sebagainya. Dan saya sudah sampai titik itu. Sudah capek banget. Sepertinya saya ini orang paling kudus di dunia tapi kok istri enggak melihat seperti itu. Sampai satu hari saya bilang, Tuhan aku udah gak sanggup, it's up to you lah. What will be, aku udah gak sanggup, aku gak layak jadi pemimpin. Aku serahkan ke pemimpinan, tapi selalu ketika saya mau give up itu, Tuhan selalu ingatkan. Kamu ini loh ya, punya masalah sama istri, gua yang jadi korban. Tuhan selalu ingetin itu loh. Kita ini kalau punya masalah, yang dimarahin, yang ditinggalin, yang ini Tuhan. Iya kan? Kita lagi kesel nih di kantor nih, oh udahlah, gini nggak beres-beres urusan ini urusan itu, aku nggak mau pelayanan lagi. Lah Tuhan lagi yang, loh ini gimana sih? Itu beberapa kali. Makanya saudara, it's a privilege untuk melayani Tuhan. Dan saya bisa berdiri di sini, masih diundang sama pemimpin di sini, minimal dianggap layak, gitu kan ya? Minimal dianggap layak, karena saya melayani Tuhan. Ada remnya. Kami Penatua nggak kebal loh. Kami juga diganggu gugat oleh banyak hal.
Iya kan? Makanya kita harus ada dalam pemuritan, ada dalam kebersamaan. Gak kebal. Tapi saya bersyukur hari ini saya tidak jadi berhenti. Bukan karena saya jadi penatua, bukan. Tapi saya tidak meninggalkan Tuhan. Itu paling penting dalam hidup kita. Di akhir zaman penting jangan tinggalin Tuhan. Waduh rugi, jangan ngambek ninggalin Tuhan. Ngambek sama istri masih boleh. Sama penatua nggak apa-apa, tapi malah marah sama penatua. Wah penatua nggak bener, aku mau pelayanan lebih lagi, gitu. Iya kan? Betul kan? Istri menjengkelkan, aku akan mengasihi lebih lagi, gitu. Sampai dia klepek-klepek bener-bener nggak bisa jengkel sama aku. Gitu. Gitu khotbah gampang, jalanin nggak gampang bro, ya gitu. Ya, yang ketawa pengalaman. Cuman saya sudah lewat nih, ya. Kalau Bapak Ibu lagi dalam perjalanan tetap semangat, ya kan? Tetap semangat. Tapi saya mau katakan firman Tuhan tidak akan gagal. Amin. Ketika saya sudah terpuruk seperti itu, satu hari saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan saya nggak sanggup lagi, kalau nggak kamu beresin terserah, what will be itu. Tiba-tiba Tuhan berkata, ini bukan handphone saya kan ya, sudah saya salin. Tiba-tiba ada seperti, ketika saya menyerah, tiba-tiba ada satu damai sejahtera luar biasa. Saat itu saya nangis dan Tuhan cuma ngingetin ayat. Ya ayatnya itu saja. Kasihilah istrimu. Wes ngerti Tuhan, kalau ini dari zaman menikah pertama juga ngerti gitu loh. Dan saya sudah mengasihi istri saya. Gini-gini orangnya setia loh saya nih. Percaya sajalah pokoknya. Percaya saja. Tapi itu keluar. Ayat itu, kasih istrimu. Tapi saya ada damai sejahtera. Saya bilang gini, Tuhan, aku mau mengasihi istriku, tapi dengan kasih karuniamu. Itu yang membedakan. Di situ saya tahu. Ada satu damai sejahtera dan itu yang saya tahu. Kasih karunia itu bekerja saat kita give up. Ketika kita give up, surrender, kasih karunia itu bekerja. Apa itu kasih karunia? Karena mulai saat itu saya punya kekuatan. Kasih karunia itu adalah kekuatan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Tahu nggak? Ketika saya bilang, oke Tuhan aku mau mengasihi istriku. Kan saya sudah mengasihi, cuman titik itu saya nangis, saya mau mengasihi istriku. Aku mau ikut kasih karuniamu. Apa yang pertama Tuhan kasih? Itu istri saya kan masih kayak gitu. Kalau ngomong tuh kayak silet. Ibu-ibu ingetin, omonganmu itu buat suami kayak silet kadang-kadang. Sakitnya itu di sini. Kamu emang lembut, tapi omonganmu yang nggak lembut gitu kan. Tapi kok saya tiba-tiba omongan-omongan yang mungkin selama ini saya bisa marah, itu tiba-tiba kayak enggak gitu. Itu yang saya sebut kasih karunia. Saya nggak ngerti dari mana. Sepertinya baik-baik saja saya. Dan mulai Tuhan bukakan cara mengasihi istri. Nah, tapi jangan diikutin ya, karena istri saya cara mengasihinya rada mahal. Saya nggak tahu perempuan di sini, wanita di sini, ibu-ibu di sini hobi belanja kan. Dulu saya kalau belanja selalu berantem. Ngapain sih beli? Sudah punya kuning, kenapa harus hijau? Kenapa harus merah? Satu hari dia mau beli barang gitu ya, telepon saya, aku boleh nggak beli tas ini? Wah saya bilang istri saya ini luar biasa menghargai suami, menghargai orang yang bayar. Dengan minta izin mau beli tas itu, saya berbunga-bunga loh waktu itu. Itu loh suami. Suami itu kalau dikasihnya bukan love you, bukan mentunduk itu kayak dikasih luar biasa. Waktu itu saya ditelepon dikasih luar biasa dan kan harganya rada mahal. Janganlah bulan ini, kan kita kamu baru beli tas yang lain. Oke, baik. Waduh, di kantor tuh rasanya adem banget. Istriku kok bisa kayak gini hebat ya. Luar biasa, sampai di rumah ada tas itu. Dongkolnya luar biasa. Mau marah dan saya marah. Saya bilang kamu ini mendingan gak telepon deh. Mendingan gak usah telepon, beli aja.
Seorang perempuan hanya pengen dapat konfirmasi. Tetapi konfirmasinya harus mendukung. Kalau enggak, gua jalan juga. Emangnya buat gitu. Jadi sering berantem masalah begitu. Ya, sampai Tuhan kasih tahu seperti itu, mulai saya tahu itu kasih karunia itu. Beli. Mau beli ini? Oke. Saya mulai pelajarin. Tas-tas itu kan banyak namanya ya. Ya kan? Namanya lebih bagus dari anak-anak kita kan. Beli, saya mulai pelajarin. Saya cuma selalu ngomong terbuka duit saya segini, gajiku segini, yang di rekening segini. Tapi beli, mau beli. Saya mulai support terus walaupun sangat deg-degan bayar habis itu. Ya kan? Tapi ya sesuatu hal yang terjadi, istri saya jadi nggak mau beli. Nggak, kesian kamu, ya kita tahu keuangan kita begini. Saya baru tahu, oh Tuhan ini cara kerja. Cara kerja mengubah seseorang itu kita berubah dulu. Udah gitu aja nih, sama yang meyakinkan nih suami istri ataupun siapapun. Mau mengubah istrimu, suamimu, kamu dulu yang berubah. Jangan fokus ke dia. Stres tidak akan terjadi. Kamu yang berubah responsnya, Tuhan akan mengubahkan dia. Gitu loh. Ya. Saya sama anak juga demikian. Nggak bisa. Anak saya dulu yang paling gede, saya rangkul nggak mau. Apa? Aduh saya sedih banget. Saya harus berubah bertahun-tahun. Hari ini sudah lebih besar, sudah mau jalan kemana saya rangkul. Saya harus berubah. Nggak bisa. Ya. Nah ini hidup di dalam seluruh perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi laki-laki cuman satu ayatnya, kasihi. Cuman kasihi itu luas. Wanita punya spot-spotnya. Istri saya, I love you, doesn't work. I love you, ya udah oke, happy, tapi so what gitu kan. Beli tas, works, gitu kan. Beli tas, works. Mungkin wanita banyak seperti itu ya. Yang kedua, istri saya suka ditemenin di rumah. Kalau wanita itu kan mungkin istri saya housewife ya. Jadi kalau pulang dulu saya, ini waktu saya capek banget nyetir sendiri, pulang sampai 7:30, baca koran, santai, mau apa. Ternyata istri saya nggak suka. Istri saya suka saya nggak pegang apa-apa, diam. Nah problemnya cuma satu. Kalau perempuan kan kata pria sejati 1000 words ya. Saya mendengarkan. Itu masih enteng Pak Budi. Saya suruh diem, saya yang suruh ngomong. Tadi hari ini ada apa? Wah cerita saya. Kamu kayaknya nggak tertarik deh urusan kantor. Nggak apa-apa, aku mau denger aja. Begitu saya bilang, kalau gitu tuh suka lupa ya. Apa ya tadi pagi ya? Ya dia kayak gak suka begitu. Jadi, tapi yang saya lakukan sampai hari ini saya gak pernah lagi baca koran. Karena memang sudah banyak internet juga. Tapi bukan karena itu. Sebelum pandemi pun, sebelum internet saya sudah gak baca koran. Dan mungkin 12 tahun ini gak baca koran. Dan gak nonton TV. Gak nonton TV. Pulang itu, walaupun kadang-kadang dianya juga gak dengerin kita loh. Kita ngomong, dia kamu itu gak dengerin gitu. Ya tapi dia senang saja. Nah dilakukan bertahun-tahun. Sampai satu hari dia bilang sama saya, aku tahu sekarang engkau mengasihi aku. Kelamaan tahunya. Untung ada Tuhan. Kita ini untung pernah tua. Kalau nggak pernah tua sudah bablas anginnya oleh cobaanmu gitu kan. Yang salah istrinya lagi gitu kan. Ya, makanya seperti itu ya. Tetapi itulah saya mau punya integritas dengan melakukan firman sebisa saya. Dan kasih karunia membuat saya ya lumayan lah dalam hal ini. Tentu saja kita terus harus bersandar kepada Tuhan dan selalu harus minta kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu tujuan hidup orang percaya itu kita mau dibikin serupa gambar Allah pada waktu kejadian. Dan sekarang juga menjadi serupa gambaran Allah. Jadi buat saya melakukan firman, melakukan kebenaran itu untuk membawa kita serupa gambaran Kristus. Ya. Slide berikutnya. Ya. Nah kebaikan itu bukan kebenaran. Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Sebab apa? Pada hari engkau memakannya, mati. Saudara, ternyata mengetahui yang baik itu membawa kita kepada kematian. Adam nih. Saya renungin ini, Tuhan kenapa ketika Adam tahu yang baik kan mestinya baik saja. Dia bisa membedakan jahat sama baik dong.
Kenapa jadi mati malahan? Saudara, setelah saya renungkan, pengetahuan itu membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau hidup kita 100% jadi orang bodoh bergantung sama Tuhan. Tidak boleh ada pemikiran, pengertian, pertimbangan sendiri. Pertimbangan kita cuma ikut Tuhan ngomong A, saya tidak perlu pertimbangkan, ikut saja. Tuhan ngomong B, tidak perlu pertimbangkan, ikut saja. Oleh sebab itu dikatakan ketika kamu tahu mana yang baik yang jahat, mati malahan. Karena kamu pasti mempertimbangkan yang di luar Tuhan. Tuhan sudah tahu. Makanya hari ini, tapi ya Bapak Ibu Saudara sudah kadung makan itu. Jadi ngerti kan? Makanya hati-hati kalau pertimbangannya baik. Jangan pernah pertimbangannya baik. Saya mendapati ya, bahkan di gereja, pertimbangan baik sering keluar dari firman Tuhan. Saya orangnya kan penuh belas kasihan kan. Karena dulu ya ada orangnya jemaat yang ini kita kasih. Satu hari ya ada seorang jemaat yang sangat membutuhkan, punya masalah sama keuangannya, ekonominya dan lain sebagainya, berlarut-larut. Kami tawarin mau bekerja nggak? Kita modalin. Saya nggak nanya Tuhan, karena saya pikir memberi itu baik. Ya udah kita memberi aja, modalin. Lumayan, bisnisnya bagusan. Karena bagusan punya duit, selingkuh malahan. Malah mau bubar itu rumah tangga. Saya merasa bersalah. Jadi memang nih orang harus miskin dulu. Kalau miskin gak laku selingkuh, susah selingkuh. Ya, jangan mau dimiskinkan Tuhan karena Tuhan takut Anda selingkuh. Jangan. Tapi kita mesti menjadi orang yang diberkati Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Nah itu yang saya bilang, saya berpikir baik, tetapi hasilnya tidak baik. Saya melanggar firman Tuhan, habis itu saya stop. Dan saya diemin, dan karena dia begitu hancur lagi ekonominya. Dan tidak pernah lagi kita tolong, ada di depan kita, ya udah kita diemin aja dulu. Ya waktu itu saya belajar semua harus ikut apa kata Tuhan. Jangan apa yang kita pikir baik. Ya. Bangsa Yahudi itu memegang hukum Taurat itu baik atau enggak? Baik. Hukum Taurat itu adalah firman Tuhan. Orang Yahudi mati-matian memegangnya firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata ketika datang, keselamatan hanya oleh iman. Yang benar itu sekarang keselamatan oleh iman. Nah kalau kita berpikir baik, masa iman kita tidak harus datang ke gereja? Ya, baguslah datang ke gereja ya. Tapi kita tidak harus melakukan hukum Taurat. Harus, karena iman itu menggenapi hukum Taurat. Tapi banyak orang Yahudi saat itu gak mungkin, ini gak benar nih pengajarannya ini. Masa sekarang selamat hanya karena percaya saja? Jadi 10 hukum Taurat tidak perlu dilakukan. Yang benar itu 10 hukum Taurat dilakukan. Tapi itu yang pikiran baik. Pikiran baik dan itu firman loh mau dilakukan. Tapi Tuhan tahu itu gagal kalau kamu lakukan itu. Kamu perlu kasih karunia. Nah yang benar adalah oleh iman. Makanya jangan pernah lagi di dalam hidup kita punya sedikit pun pemikiran bahwa saya selamat karena saya berbuat baik. Saya selamat karena saya percaya sama Tuhan. Tapi karena saya percaya sama Tuhan dan mau mengasihi Allah, saya akan melakukan perintahnya. Dan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Artinya demikian. Kalau hukum Taurat berkata jangan membunuh, Yesus boro-boro berkata jangan membunuh. Tuh Yesus berkata kasihi musuhmu. Orang yang mengasihi musuhnya sudah pasti tidak membunuh. Jadi kita jauh lebih standarnya tinggi dibanding ya hukum Taurat dari Tuhan juga, standar tinggi juga. Tetapi yang diminta Tuhan sebetulnya jauh lebih tinggi. Tapi bukan karena hukum, tapi karena kasih kita kepada Allah. Dan karena kasih karunia itu. Jadi jangan pernah berpikir perbuatanmu menyelamatkan. Tapi kita harus tahu hidup di dalam kebenaran. Karena itu adalah bagian kita mengasihi dari keselamatan itu. Ya, jadi jangan salah nih. Nah makanya jangan berpikir baik. Saya punya keluarga bingung saya, salah satu keluarga. Sudah mulai berbicara begini. Makan babi itu gak boleh loh sebetulnya loh. Jadi dia mulai gak makan babi. Saya bilang, rugi banget. Babi itu enak kan?
Tapi buat saya kalau nggak makan babi karena alasan kesehatan, walaupun kemarin saya baru dengar nih ternyata babi itu sehat ya. Lebih sehat dari sapi, lebih sehat dari kambing. Ayo makan babi, samcam nih. Ya, ini kabar gembira nih. Kabar gembira nih, ya kabar gembira. Walaupun yang ngomong bukan dokter loh. Yang ngomong mungkin penyuka babi juga. Jadi supaya rame-rame kolesterol gitu kan, dia ngomong bagus gitu. Buat saya nggak makan babi silahkan. Yang salah adalah alasannya. Kalau alasannya adalah itu firman Tuhan, zaman dulu kan sebetulnya babi itu nggak boleh dimakan gini-gini, orang Kristen. Ini mulai berkacang lagi dengan hukum Taurat. Ya, firman Tuhan nggak gitu. Nah ini yang saya bilang baik, tapi bisa membawa kepada kesesatan. Ya, kita harus benar. Ya, ayat-ayat ini harus kita tahu dengan benar. Ya. Karena pengetahuan tentang yang baik membawa manusia justru pada kematian. Oke, slide yang terakhir, kebenaran dan kebaikan. Apa bedanya kebenaran dan kebaikan? Ya. Yang pertama, kebenaran itu apapun yang sesuai firman. Apapun yang tidak sesuai firman, ya nggak benar. Udah, ukur begitu saja. Sementara kalau kebaikan tidak selalu sesuai firman. Itu universal, makanya semua keyakinan di luar kekristenan mengajarkan kebaikan. Basis ajarannya pasti kebaikan. Ya, entah dia harus meninggalkan dunia ini, ya, dia harus apalah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus mengasihi binatang. Semua basisnya kebaikan. Kenapa? Karena itu yang sanggup dipikirkan manusia. Karena manusia makan tadi. Tapi Allah datang mengajarkan kebenaran, makanya kita nggak tahu kebenaran ini apa sampai Tuhan Yesus datang mengajarkannya. Dan ternyata kebenaran yang pertama adalah keselamatan oleh iman. Kebenaran yang kedua, kamu melakukan seturut dengan apa yang disebut kasih. Kasih sudah cover the whole thing gitu. Dan kita harus hidup kudus, nilai-nilai moral tadi harus kita jalankan. Semua ada di dalam Alkitab, nggak mungkin kalau kita melakukan satu aktivitas yang tidak kudus. Itu terus kita bilang nggak ada ayatnya dalam firman. Jelas firman Tuhan berkata, sebab aku kudus, kuduslah engkau. Ya, jadi selalu sesuai firman kalau kebenaran ini. Berpusatkan kepada kehendak Allah. Bukan berpusatkan kepada pengertian manusia. Baik, berpusatkan pada pengertian manusia. Anda punya pengalaman, Anda begini, Anda melihat jumlah orang, ya, ada diskusi, gitu ya, diskusi terutama di gereja nih ya, mau memutuskan apa gitu. Diskusi, waduh semua opini, yuk kita rangkum, kita bikin summary. Hati-hati. Itu semua mungkin pendapat manusia. Mesti balikkan lagi untuk konteks ini apa firman Tuhan. Ya, ketika firman Tuhan ini kita sepakati, kita akan lebih tepat gitu ya. Yang ketiga, kebenaran digerakkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sementara kalau kebaikan digerakkan, dipimpin oleh budaya, norma, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Ya kan kita sering terbawa dengan budaya kan, budayanya begini. Ya. Orang-orang Chinese di sini mungkin punya budaya. Ya. Ada firmannya loh, jangan percaya dengan tahyul, dongeng-dongeng orang lama ya. Tapi kita orang Chinese masih suka kan. Apa? Berdiri depan pintu nggak boleh ya. Terus rumah tusuk sate nggak boleh ya. Nggak boleh masuk ya. Iya, depan pintu nggak bisa masuk, betul. Tusuk sate, ya nggak apa-apa. Tusuk sate, lebih kalau pertimbangannya adalah nanti gue jual murah. Tapi kalau beli murah, kenapa enggak? Ya kan? Tapi kan kita masih suka terbawa seperti itu. Ya. Ngantong gini ya? Begini ya? Penatua kami di selatan itu, Pak Hong itu. Begini kan, tanah dibeli. Pak Dar, begini. Murah Pak Dar, imbat lah, dipakai sekarang jadi rumahnya besar. Dan hari ini dia sukses saja, semakin hebat pelayanannya. Enggak ada itu rezeki keluar. Siapa yang ngomong? Ayo beli yang ngantong-ngantong, mumpung lagi murah. Hah? Mumpung lagi murah. Apa bukan ngantong apa namanya? Ngantong kebalikannya atau gimana sih? Dan yang terakhir, kebenaran itu standar Allah. Allah itu benar, maka standarnya adalah benar, yaitu firman Tuhan, yaitu apapun yang ada di dalam Alkitab. Sudah gitu aja. Sementara kebaikan standar manusia. Kebenaran itu mutlak. Kita lakukan pasti terjadi. Semua orang akan mengakui itu benar. Tapi kebaikan relatif. Ya saya sama istri kan sering memutuskan anak. Relatif, saya merasa anak itu
udah diberi kebebasan sedikit lah. Dia kan sudah besar bisa memutuskan. Kalau istri, kalau kamu kasih kebebasan, dia nanti tidak disiplin, gini-gini. Jadi di rules. Makan jam 12. Terus kalau lagi main sampai jam 2 itu mestinya susu kan. Ya berarti jam 2 itu makan dan susu. Iya kan kembung. Kalau yang normal 12 makan, jam 2 susu oke. Tapi kalau makannya telat, susunya nggak boleh telat. Relatif, sama-sama mencintai anak, tapi relatif. Kalau kita baik. Kebenarannya apa? Lihat dalam firman Tuhan. Saya suka berkata demikian di dalam firman Tuhan. Jangan bangkitkan amarah pada anakmu. Ya udah, approach kita siapa yang bikin marah? Kalau dia bikin marah, jangan. Firmannya ngomong begini, tapi kalau dia selengean juga harus dihajar. Ya nggak apa-apa nanti kok selengean kita hajar. Tapi terus terang saya selalu kalah sih. Ya udah saya nurutin aja, ya sing waras ngalah, ya kan? Ya udah. Mudah-mudahan istri saya nggak lihat YouTube-nya. Ya. Tapi saya nggak bilang istri saya nggak waras ya. Saya bilang sing waras ngalah. Jadi saya nggak bilang istri saya nggak waras. Jadi inilah yang ada di dalam hidup kita bahwa kita harus menjadi orang yang pegang integritas. Integritas itu jauh lebih besar. Nah, saya mau tutup dengan satu kesaksian, ya, satu kesaksian di dalam hidup saya. Ini kesaksian yang sudah lama, tetapi sangat ini yang sebenarnya titik tolak saya urusan integritas ini. Karena itu membuat saya betul-betul punya iman luar biasa untuk sampai hari ini pegang integritas, kejujuran, dan kerja dengan benar itu militan. Yang tadi saya bilang jadi nggak berat karena sudah menjadi biasa. Ya, kira-kira tahun 2010 saya bekerja di satu bank, saya sebut aja bank C lah gitu ya, bank C. Dan bank itu mau ditutup karena dijual ya, bank C. Sehingga saya perlu mencari pekerjaan dong, dan terutama ketika dijual saya sudah diberitahu saya tidak akan dipakai di bank yang baru yang membeli. Ya sudah, yang pertama saya sudah sepakat sama bos saya yang ada di Hong Kong, Darmadi kamu mesti tunggu sampai di handover. Ya. Karena kalau saya tinggalin itu bisa kacau-kacau nanti harganya bisa turun. Ya kan? Jadi antara dijual sampai benar-benar diserahkan itu hampir 11 bulan ya, cukup lama. Ya, saya ketika ditelepon, saya tentu saja bos saya baik sama saya bilang yes, oke, saya akan stay sampai terakhir dan saya akan jaga portfolio supaya nggak turun gitu ya. Nah dalam perjalanannya tentu saja ya masih 11 bulan tenang ya, tapi begitu menuju 6 bulan deg-degan kan cari kerjaan dong nih. Anak saya kan 4, tahu kan tadi 4 kan, namanya aja susah di-spell lagi gitu kan. Jadi saya mesti mulai cari kerjaan, tapi saya sudah megang itu ya udah nggak apa-apa. Dan benar ada yang menawari kerjaan dengan posisi yang bagus dan lain sebagainya 6 bulan sebelumnya. Saya bilang dong, boleh nggak tunggu sampai bulan Juni, itu bulan Desember. Nggak bisa dong, kelamaan. Aduh gimana. Tapi sudah janji, ya udah saya diemin. Hilanglah itu. Ada lagi beberapa kerjaan, 6 bulan sebelumnya tuh banyak kerjaan nawarin, bulan Desember, Januari gitu. Tapi saya selalu berkata saya hanya bisa nanti 11 Juni meninggalkan. Enggak bisa, ya udahlah tenang Tuhan pasti sediakan. Tapi Tuhan cara kerjanya begitu tuh, mendekati 3 bulan enggak ada yang nawarin lagi. Enggak ada yang nawarin, kurang 2 bulan ada yang SMS. Ya, mau enggak kerja di sini? Ya namanya lagi nyari kan, apapun mau kan, enggak usah pikir kan. Singkat cerita saya interview di satu bank A, ini sekarang bank A ya. Terus ada lagi yang satu bank B. Nah yang satu menawarkan posisi direktur, yang satu menawarkan posisi hanya GM. Ya, hanya GM. Tapi namanya lagi butuh ya, anak 4. Namanya susah di-spell. Jadi saya harus mulai cari kerjaan gitu. Setelah interview beberapa kali, itu menjelang 2 bulan, saya mesti ini. Habis itu nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Bener-bener dark, nggak ada kabar yang bank A. Nah selama interview kami doa dong ya. Saya sama istri kan, namanya hamba Tuhan masa nggak doa gitu ya. Doa dan istri saya itu memang orangnya sangat peka gitu ya. Aku dapat kamu ke bank A. Dia nanya ke mertua saya yang juga pendoa, bank A. Wah mantap nih bank A nih. Tapi gak ada kabar kan. Habis itu bank B-nya yang agresif. Yang GM ini yang agresif. Kapan
kapan Dar? Sembari saya nego kan, nego. Sampai akhirnya walaupun saya nggak direktur, saya dapat semua kompensasi direktur. Tapi aku nggak punya posisi direktur. Ya udah, nego, sampai kurang sebulan. Saudara, saya tahu Tuhan berdoa Bang A, ya kan? Istri saya Bang A. Terus saya tahu bahwa kira-kira 5 hari lagi akan ada RUPS pemilihan direksi di Bank A. Masa kurang 5 hari kalau saya kepilih saya nggak dikasih tahu. Betul kan? Ya, otak kiri saya sebagai laki-laki mulai bekerja. Ya, saya mulai ngomong sama istri saya terima aja lah yang Bank B ini. Dia udah ngejar-ngejar gitu. Jangan dulu, kita sudah doa ke Bank A. Wanita itu memang luar biasa imannya. Laki-laki ini mulai kalkulasi gimana ngasih makan anak nih sebulan lagi gitu kan. Dan sampai benar-benar kurang 5 hari itu. Kurang 5 hari itu saya sudah dikejar terus sama yang Bank B kan. Pak Dar ini udah kelamaan, saya ini udah kasih yang the best, saya nggak bisa lagi. Udah Pak Dar mesti putusin segera, aku udah nggak enak nih sama board dan lain sebagainya. Malam itu saya bilang sama istri saya, ini waktunya pria sejati memutuskan. Saya bilang, sumber kan, laki-laki kan. Istri saya bilang, kan kita doa Bang A. Tapi kurang sebulan lagi, ini 5 hari yang Bang A mau RUPS. Saya kalau memang kepilih jadi direksi kan saya pasti dikasih tahu. Tunggu deh, aku sudah dikejar-kejar. Ini waktunya pria sejati memutuskan. Malam itu, jadi pagi-pagi saya telepon tuh dari Bank B. Saya terima tawaranmu. Oke, good, thank you ya. Thank you. Tapi baru saya pakai verbal kan, 8:30 pagi itu, sembari ngopi-ngopi itu. Habis itu saya telepon ke Bank A, tapi saya lewat headhunter kan. Saya bilang, Bu terima kasih, saya sudah terima kerjaan lain, tolong sampaikan semua direksi di Bank A. Terima kasih untuk kesempatannya. Tiba-tiba si headhunter ini bilang, Pak Dar sudah tanda tangan belum? Belum, saya baru telepon. Jangan tanda tangan dulu. Loh kenapa? Tunggu ya 10 menit. 10 menit benar-benar saya ditelepon sama wapres dirnya Bank A. Pak Dar, saya dengar Pak Dar enggak ini ya, enggak sudah terima kerjaan lain. Iya Bu, kenapa Bu? Pak Dar terpilih di Bank A. Oh, kok saya enggak dikasih tahu Bu, RUPS kan minggu depan Bu. Lupa, ngomong begitu lupa. Dan itu adalah Bank BUMN. Dan habis itu saya ditelepon dari Kementerian BUMN. Bapak katanya nggak jadi. Iya Pak, saya nggak tahu, saya udah terima kerjaan lain. Jangan loh Pak, Bapak ini akan terpilih minggu depan. Kok saya nggak dikasih tahu? Ya nggak tahu nih komunikasinya, saya pikir dari bank sana ternyata ini. Tapi jangan loh ya, jangan. Mulai stres kan, tutup mulai stres, saya telepon ke Bank B. Boleh nggak aku minta maaf? Saudara minta maaf boleh loh, ask for forgiveness. Ya, kan sudah ngomong mulut kan. Gak bisa Dar. Masa kamu sudah tak tungguin lama-lama gini sekarang kamu mau berhenti? Gak bisa. Pokoknya komitmen is komitmen. Saya belum tanda tangan. Ya udah tenang. Jangan sewot. Udah nanti aku pikirin. Matiin seharian gak bisa kerja. Ya kan seharian stres. Saya ngomong sama istri. Dan istri apa jawabannya? Tuh kan. Kan gue udah ngomong. Jadi tidak sangat sekali tidak menolong. Ya. Stres seorang suami yang sudah, ya, tuh kan gue udah ngomong. Kamu sih kehilangan iman apa? Wah malah dikhotbahin. Ya kan hari pertama ya udah istri saya ya udahlah doa lagi. Tapi aku dapatnya memang Bang A, udah tapi ya aku belum tanda tangan sih. Enggak apa-apa belum tanda tangan kan belum komitmen gitu. Saya cek ke kakak-kakak saya, bapak rohani saya, Dar kamu udah tanda tangan belum? Ya udahlah, nggak apa-apa. Cuman aku udah minta maaf, nggak dikasih. Hari pertama, besoknya diteleponin terus tuh. Pak Dar jadi kan? Sama Bang Abadar jadi kan? Saya masih pikirkan Bu. Saya masih pikirkan terus ya. Jangan nggak jadi loh, memalukan kami. Ini. Wah banyak intimidasi. Sampai malam lagi, saya pulang itu, saya buka baju. Wah bentol tapi nggak gatel. Stres itu. Terus saya lihat. Kamu kenapa bentol-bentol? Stres ini berarti tadi pikiran. Tapi nggak gatal, benar-benar tuh bentol-bentol sini merah gitu. Terus malam itu di SMS lagi, Pak Dar jangan sampai batal. Udahlah malam itu saya bilang, Tuhan ampuni tapi aku
mau nggak mau ngambil bank A. Istri seneng tuh. Iya gitu, bank A, udah bener itu. Kita kan doa seperti itu. Ya udah, hari itu saya sudah memutuskan akan ke bank A. Tidur lumayan nyenyak tuh. Dan bener tuh, pagi-pagi bentol-bentol hilang. Tapi yang ada ketika bangun pagi, ayat ini keluar. Pegang pada sumpah walaupun rugi. Aduh, saya bilang sama istri, ini kok ayat nongol di sini ya. Gimana pegang pada sumpah walaupun rugi. Tapi bank A saja. Sudah doa lagi sama mami suruh bank A kok. Saya dalam perjalanan ke kantor itu cuma telepon kanan kiri kakak, bapak rohani semua yang saya bisa telepon dan semua berkata Darmadi itu doa kamu bank A. Sudah ke bank aja. Enggak apa-apa sudah. Tuhan mengerti. Dan memang rencana Tuhan kan kamu ke bank A. Sudah doa semua orang. Tuhan mengerti. Tapi hati itu keluar itu ayat itu. Sampai kantor saya saking stresnya saya panggil anak buah saya satu. Aku ini lagi, kemarin gak pada tahu ada proses ini. Akhirnya yang saya percaya saya panggil. Aku lagi begini gimana ya. Malah sekali lagi anak buah, Pak Dar. Makan tuh komitmen. Pak Dar ngajarin kita jadi orang harus komit, punya integritas gini-gini. Makan itu sekarang. Udah kamu keluar aja. Bukan menguatkan malah dibegituin lagi gimana. Tapi siang itu saya nangis di hadapan Tuhan di kantor. Tuhan, ampuni. Aku tidak bisa menggenapi rencanamu di bank A karena aku kehilangan iman. Karena aku kehilangan pengharapan. Ampuni aku tidak sesuai rencanamu. Tapi aku tidak mau ya tidak taat dengan firman-Mu. Aku akan menaati firman-Mu. Jadi sendirian tuh saya putuskan menaati firman. Saya telepon HRD Bank B, saya bilang makan siang ketemu saya. Akhirnya dia bisa 1:30. Tolong bawa semua itu dokumen bawa. Kan saya mau tanda tangan. Ada apa Pak? Kok buru-buru? Ada apa Pak? Dia belum kenal saya. Nanti saya jelaskan ketika kamu ketemu. Bawa semua ya. Bawa. Saya sudah nggak bisa tuh. 1:30 dia baru datang. Saya sudah di restoran dekat restorannya berdiri sudah nggak bisa. Sembari berdiri sembari SMS istri. Istriku, ini keputusan penting, tolong kita sepakat. Ya. Aku mau jadinya komit ke Bank B. Waktu itu masih SMS belum WhatsApp. Oke, aku support. Gak sampai 5 menit, tapi aku mau Bank A. Itu 3 kali, jangan gitu dong. Gitu kita ini harus sepakat. Aku gak bisa nih, Tuhan ingetin banget ayat itu. Iya tapi kan aku doanya Bank A. Ya udahlah, aku support. SMS lagi. Tapi menurut aku kamu mesti ke Bank A. Akhirnya saya udah nggak SMS lagi. Bapak rohani saya juga saya telepon berkata, Pak Dar kamu nggak ke Bank A mestinya. Tapi firmannya kok bilang kata begini ya, aku mau taat firman. Ya udah, akhirnya ketemu tuh orang HRD-nya. Saya bilang saya tanda tangan, Bapak ada apa sih? Tahu nggak, saya ini kepilih jadi direktur di Bank A. Tahu nggak, ini orang HRD Bank B. Loh Pak, ke Bank A saja Pak. Loh kan Bapak direktur di sana. Pak direktur sudah gak apa-apa ke Bank A. Nanti saya menjelaskan sama bos kami. Saya sudah telepon bosmu. Tapi tidak dikasih forgiveness. Oh gitu. Pas saya lagi ngomong gitu. Makin lihat saya ditelepon sama Wapresdir Bank A lagi. Nanyain, Pak Dar gimana? Jadi dong Pak Dar. Gak batal kan? Di depan orang Bank B tadi, HRD tadi. Saya bilang tunggu ya, ini yang nelpon dari Bank A nih. Saya bilang nggak bisa Bu, saya sudah kadung komit gini. Wah saya dimarahin loh, padahal belum jadi anak buah. Nggak bisa, Pak Dar kan mempermalukan kami gini. Ya inilah tipikal Bank BUMN ya. Mempermalukan nggak bisa gitu. Ya Bu, tapi saya sudah komit. Tiba-tiba Roh Kudus yang saya pikirin 2 hari. Apa jalan keluarnya? Spontan memimpin saya di telepon itu. Bu, satu-satunya cara saya bisa tetap join Bank Ibu. Kalau Bank B yang membatalkan saya. Saya tidak mungkin membatalkan. Karena saya sudah komit. Saya harus janji pegang komitmen. Bank apa? Dia nanya. Saya sebut nama banknya. Oke, baik. Nanti saya akan bicara sama direksi di sana. Selesai, yang orang HRD-nya, Pak sudah Pak.
Tapi itu pembelaan Tuhan ya. Pembelaan Tuhannya buat saya begini. Ada bukti evidence bahwa saya betul-betul mau komit. Tuhan baik banget. Di depan dia bisa saya ditelepon. Akhirnya enggak. Saya tanda tangan itu. Saya tanda tangan. Biarlah terjadi seperti kehendak Tuhan. Saya bilang apa yang terjadi. Kalau memang saya harus ke bank A. Ada cara Tuhan. Tadi kamu sudah dengar. Kalau enggak aku ke bankmu. Itu orang HRD-nya baik banget. Pak Dar, Bapak tanda tangan. Saya tidak akan ngomong siapa-siapa. Bapak sudah tanda tangan. Saya akan keep. Jadi kalau Bapak nanti ke sana, nggak ada orang yang tahu Bapak sudah tanda tangan. Tapi kalau Bapak di sana nggak jadi, Bapak sudah tanda tangan, aman. Padahal baru kenal loh ini loh. Ini luar biasa nih ya. Aku kayak terserah kamu deh. Saudara, malamnya saya di SMS sama Wapresdinya. Pak Dar, saya udah bicara dengan direksi Bank B. Besok kamu akan diberitahu hasilnya. Pagi-pagi yang orang HRD ini sudah telepon saya. Pak Dar, board sudah memutuskan melepas Bapak. Silahkan pergi ke sana. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Dan mulai saat itu saya tahu melakukan firman tidak akan pernah dirugikan. Karena itu titik balik karir saya, itu titik balik kondisi keuangan saya. Titik baliknya di situ. Titik balik semuanya ketika dikatakan sudah sumpah walaupun rugi pegang. Saudara-saudara yang pernah komitmen walaupun akhirnya karena sesuatu kelihatan rugi, pegang itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan Tuhan tahu saat itu karena saya sangat mengasihi Tuhan. Saya minta ampun karena tidak menggenapi rencananya. Tapi saya tidak mau yang kedua kali salah. Yaitu tidak melakukan firman-Nya. Ketika saya lakukan firman-Nya. Itu momen yang sampai hari ini saya kira kebangkitan iman saya bahwa Allah itu sungguh-sungguh Allah yang memelihara hidup saya. Saudara, kalau kita melakukan bertubi-tubi, perintah-perintahnya tidak berat. Dan keputusan paling tidak berisiko dalam hidup kita adalah keputusan sesuai kehendak Allah. Itu paling tidak berisiko walaupun kelihatannya berisiko ketika kita memutuskan. Tapi saya mau katakan, ikut Tuhan adalah keputusan yang paling tidak berisiko. Jadi jangan takut dengan ekonomi tahun depan. Ikut Tuhan saja. Tuhan gerakkan memberi pembangunan, seluruh apa yang ada di tabunganmu kasih. Ini bukan pesan sponsor ya, bukan. Tapi kalau Tuhan gerakkan loh, jangan ugal-ugalan. Kalau ugal-ugalan, kalau Tuhan gerakkan, Tuhan aku mau memberikan, aku mengasihi gerejamu dan mengasihi pelayananmu. Buktikan bahwa dia Allah yang bisa mengembalikan berkali lipat. Buktikan bahwa dia Allah pemelihara yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang betul-betul percaya kepada dia. Karena dia adalah Allah kebenaran. Dan hari ini integritas menjadi salah satu value penting di dalam hidup saya. Termasuk dalam keluarga, termasuk dalam gereja, dan terutama tentu saja dalam pekerjaan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak bersyukur, terima kasih biar firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan boleh kami dengar dan boleh membawa kami Tuhan di dalam pengertian Tuhan Yesus untuk kami hidup di dalam kasih karunia-Mu untuk menggenapi kehidupan sepenuhnya dalam firman dan kebenaran-Mu. Tidak melenceng satupun Tuhan, walaupun itu mustahil tanpa pertolongan-Mu. Kami mau kasih karunia-Mu Tuhan, karena Engkau memerintahkan kami untuk serupa Engkau. Artinya ada potensi kami benar-benar bisa serupa Engkau. Kalau Engkau memerintahkan kami untuk mengikuti perintah-Mu, artinya ada kesanggupan kami melakukannya bersama Engkau. Jadi kami juga tidak mau Tuhan punya sesuatu yang negatif atau pesimistik, bahwa mengikuti firman Tuhan itu sulit, susah. Perintah-Mu adalah tidak berat kata firman-Mu. Selama Tuhan Kau menolong kami dan kami menyediakan hati Tuhan. Semua gereja-Mu di tempat ini, jemaat-Mu, jadi dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup-Mu. Biarlah Engkau seperti Daud, Engkau seperti Daniel, Engkau seperti Yusuf. Menjadi orang-orang yang dibuat Tuhan pekerjaannya berhasil. Yang dibuat Tuhan apapun yang dilakukan berhasil. Karena demikianlah hamba-hamba Allah ini dibuat berhasil karena mereka mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Karena mereka punya integritas lebih dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.
Haleluya. Saudara diberkati? Siapa yang diberkati angkat tangan? Saya jadi diingatkan tentang kisah Ishak. Ya, bagaimana dia dikorbankan. Mungkin gak mudah ya. Kita dengarnya 5 menit, 10 menit kali ya. Tapi apa yang kita lakukan gak mudah. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan minta kita hidup sesuai dengan kebenaran. Jangan keluar, ya, jangan keluar dari kebenaran. Buat saya, kita kalau dengar cerita Abraham tadi, Ishak, sepertinya kayak dongeng. Tapi apa yang Kadar ngomong itu mirip ya. Artinya ketika kita pegang firman, walaupun gak enak, tapi percayalah itu yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Mau kita berikan hati kita pagi ini benar-benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hati saya mau pegang kebenaran. Amin. Ya, walaupun tahu nih abis ini nggak gampang, betul? Saya lihat Sunfuk udah ngangguk, iya, udah ngalamin berarti. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Di hadapan-Mu Allah, Bapa di surga, ini kami, ini hidup kami. Kalau pagi ini kami mau taruh hati kami mau katakan Tuhan, kami mau pegang firman-Mu. Apapun Tuhan, situasi apapun kami mau pegang firman-Mu, kami mau berintegritas sesuai dengan kebenaran. Bapa, berikan hati-Mu, berikan kekuatan-Mu, berikan kasih karunia-Mu ketika kami melakukan. Hari ini kami menjadi lebih berani. Kami mau lebih dengar firman dibanding kenyataan yang mengatakan bahwa tahun depan gelap. Tapi kami punya terang. Kami tidak takut. Kegelapan tidak akan menguasai terang yang ada pada kami. Karena terang kami adalah terang kehidupan yang lebih terang. Justru kesempatan kami di dunia yang gelap itu Tuhan, kami menjadi terang buat mereka. Mereka akan mencari terang itu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, berkati Padar. Berkati terus pakai kehidupannya lebih lagi. Biar banyak orang Tuhan diinspirasi, diberkati lewat kehidupan yang menyerupai Kristus. Bapak Ibu, Saudara semua percayakah berkat datangnya dari Tuhan? Mari kedekatkan kedua tanganmu. Ketika engkau sungguh-sungguh memegang firman Tuhan, percayalah. Hidupmu akan dijaga, hidupmu akan dibela, hidupmu akan menerima kebenaran itu. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Tidak ada satupun ikatan yang akan mengikat kamu. Dan tidak ada satupun kegelapan yang sanggup menggelapkan kamu. Karena terang itu hidup di dalam engkau. Berjalanlah dengan firman Tuhan. Terimalah berkat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang menerima berkat ini katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye.